Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kami ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-25. Namun kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Tema kita hari ini adalah memilih untuk bersuka cita. Sukacita kita sebagai orang Kristen seharusnya tidak bergantung pada situasi kita. Sukacita berasal dari Tuhan, dan karena itu tidak bisa dipengaruhi oleh apapun yang ada di luar diri kita. Jangan mau tertipu dengan membiarkan tindakan orang lain menentukan sukacita kita. Sukacita sejati datang dari mengenal bahwa Tuhan sendiri tinggal di dalam diri kita dan memiliki persekutuan dengan kita, tidak peduli apapun situasi kita. Sukacita yang sesungguhnya terletak pada pemahaman bahwa Tuhan yang kudus telah sepenuhnya mengampuni setiap dosa kita, dan bahkan sekarang Dia menyediakan tempat di surga di mana kita dapat tinggal dalam kekekalan bersamanya. Yohanes 14 ayatnya yang ketiga. Situasi-situasi hidup kita tidak dapat mengubah kebenaran-kebenaran itu. Paulus dan Silas menghadapi situasi yang paling sukar untuk bisa dibayangkan. Mereka difitnah, ditangkap, dan dipenjarakan. Mereka dipukul dan dibelenggu di tempat yang paling gelap dan dingin di dalam penjara. Tetapi mereka menolak membiarkan situasi yang mengerikan itu meredam sukacita mereka. Mereka tidak menyalahkan Tuhan yang mengizinkan semua itu terjadi atas mereka. Sebaliknya, mereka memuji Tuhan atas kebaikannya. Di malam yang tergelap itu mereka berdoa dan memuji Tuhan. Tuhan melakukan mukjizat dengan melepaskan belenggu mereka. Tetapi mungkin mukjizat yang lebih besar adalah Roh Kudus memenuhi mereka dengan sukacita yang melimpah di tengah pemenjaraan yang paling menyakitkan. Jangan biarkan peristiwa-peristiwa sukar menghalangi sukacita kita, karena kita tahu bahwa kita adalah seorang anak Tuhan. Pilihlah agar Roh Tuhan memenuhi kita dengan sukacita yang tak terpadamkan, dan hidup kita akan menjadi mukjizat bagi orang-orang yang menyaksikan kita menghadapi pencobaan yang datang. Amin. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Sukacita, damai sejahtera yang Kau boleh berikan, itu nyata di dalam hidup kami. Ajar kami melihat bahwa Roh-Mu Tuhan senantiasa menyertai, mengiring setiap langkah hidup kami. Dan biarlah sukacita kami tidak tergantung karena situasi dan kondisi. Karena kami tahu sumber sukacita itu adalah Engkau. Ampuni jika di antara kami kehilangan sukacita, atau kami tidak mengalami sukacita itu dari Engkau. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami boleh menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita. Kami berdoa jika ada di antara kami yang sedang mengalami kegelisahan, kecemasan, ketakutan, biar kami ingat bahwa Engkau Allah sumber damai sejahtera,
senantiasa melimpahkan sukacita itu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.